Untuk batang diagonal yang itu D1 ini, contohnya adalah batang D1. Kita perhatikan batang D1, batang diagonal. Batang diagonal prinsipnya kita menghitung dulu reaksi yang kita ambil segitiganya adalah segitiga yang terdekat saja. Kalau batang diagonal D ini ada di sini, nah, kita ambil batang segitiga yang ini. Nah, ini segitiga CGD. CDG atau segitiga ini kita ambil, kita gambarkan ya, untuk memudahkan perhitungan. Nah, kemudian kita buat sigma, kita menghitung RC-nya di sini, RC-nya yang ini, RC. Nah, apabila di tengah-tengah, P-nya di tengah-tengah ya, di titik E ini P-nya, sehingga RC-nya adalah setengah. Kebetulan pas. Kemudian kita gunakan sigma MK sama dengan 0 ya, sigma MK sama dengan 0, maka kita lihat titik B jaraknya ke titik 0, ke titik beban B juga 0 jaraknya ya. Sehingga RC kali lambda ini satu lambda, kemudian dikali D1 ini jarak ini D1. Nah, jarak ini yang kita ambil, yang ditanda garis putus-putus ini jaraknya adalah lambda cos alpha. Jaraknya adalah lambda cos alpha. Seperti itu. Jadi D1 lambda cos alpha sama dengan. Nah, sehingga didapatlah D1, RC-nya tadi setengah ya, setengah lambda, sehingga didapat D1-nya adalah min setengah cos alpha, atau dalam penulisannya disebut second per cos alpha bisa setengah cosec. Baik, dengan prinsip yang sama D1 sama P, maka YE untuk YE-nya intinya ini, untuk garis pengaruh YE-nya adalah setengah second. Alpha. Nah, dengan demikian YC-nya 0, di sini 0, di sini juga 0. Nah, dengan prinsip yang sama ini, dengan prinsip yang seperti ini, maka dikembangkan untuk menghitung lebih lanjut. Kita lihat gambar berikutnya. Nah, apabila alfanya 45, tadi kan sudutnya 45, berarti cos alfa itu kan setengah akar 2. Jadi setengah alfa, sehingga Y sama dengan secant alfa, yaitu kebalikannya. Secant alfa itu kebalikan dari cos, sehingga didapat akar 2 ya. Nah, akar 2 inilah yang menjadi dasar nanti dalam menggambarkan garis pengaruh keseluruhannya. Jadi kalau kita lihat garis pengaruh keseluruhannya, kita lihat di sini ini YB misalnya. Ini YB akar 2, kemudian ini YA ya, ini tertutup YA, ini juga akar 2. Cuma yang ke arah B minus, yang ke arah A positif, sehingga kita lihat gambarnya bentuknya seperti ini, selalu diagonal, dia beralih ya dari positif ke negatif, dari negatif ke positif atau sebaliknya. Nah, ini seperti ini perubahannya untuk batang D1. Nanti kalau kita lihat batang berikutnya, kita lihat akan kita contohkan bagaimana membuat untuk batang diagonal yang lainnya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat lagi, nah ini contoh ya dengan prinsip yang tadi. Kita contohkan dengan bangunan yang lain, dengan prinsip bangunan yang lain, sehingga ini
Ini bisa kita lihat seperti ini. Nah, kita lihat gambarnya. Untuk dia batang diagonal, batang D1 ya, bentuknya karena dia di tepi bentuknya seperti ini. Kemudian batang D2 berpindah negatif ke positif. Batang D3 kita lihat beralih ya. Jadi yang tadinya negatif positif dia beralih kalau batang D3 jadi pindah positif jadi negatif. Ini berbeda. Ya, batang ini D2, sedangkan batang D3 berlawanan, arah D2 dan D3 berlawanan, sehingga notasinya positif negatifnya berlawanan. Nah, batang D2, batang D4 seperti ini. Ini batang D4. Nah, inilah garis pengaruh untuk batang diagonal. Kemudian yang terakhir saya mau tampilkan ini contoh-contoh. Nah, ini contoh-contoh garis pengaruh batang diagonal. Coba kita lihat. Untuk D1 seperti ini. Garis pengaruhnya seperti itu saja. Kemudian batang D2 kita lihat ini garis pengaruh batang D2 dari negatif ke positif. Nah, batang D3 begitu juga positif negatif. Nah, sedangkan batang selanjutnya berpindah bergeser nanti dia jadi arahnya saja pada saat di tengah berubah pada saat di batang D4 ya. Dan sudah selesai D4 maka D5 itu dari negatif ke positif berpindahnya. Itulah cara menggambar garis pengaruh. Baik, sampai sini. Kalau tidak ada kita absen saja. Waktu yang habis silahkan kalau sambil absen. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanya.